nggak punya HP. Mas, es krim satu mas. Foto-foto dong, Snapchat foto-foto. dong, Snapchat dong. Hai Snapchat. guys. Hei. Hai geng, foto dulu. Hei. Maaf kalau pakai HP nggak modal ya pas Foto-foto apa kamu ini tidak punya? Snapchat. Kalian ini tidak punya sopan sopian ya? Muka papaya. Aneh. Jangan Santun. lupa. Oh, Jangan halo ikutan. Pak. Pak Snapchat Pak. Hai. Cipan, foto sama prasasti Hei, yuk. saya di sini adalah bukan lagi guru, saya di sini adalah penilik. Di atasnya kepala sekolah. Penilik. Nggak tahu dia, Kang Denny, penilik itu apa. Pada nggak tahu ya penilik ya? Penilik itu adalah... Tua. Hah? Tua. Ya penilik itu adalah perwakilan dari Kanwil, di atasnya kepala sekolah. Coba yang baris yang betul. Kalian itu apa sih monyong-monyong gitu? Itu mengingatkan kepada ayam yang mau bertelur, tahu nggak? Monyong aja. Bapak ini Kylie Jenner Pak. Yes, Bapak tuh nggak ngerti Kembarannya. banget ya anak zaman sekarang tuh memang harus seperti itu. Harus Berisik bergiginya. banget sih. Kalau ya kalian tuh jaga attitude kalian di sini. Kita nggak suruh duduk nih Pak. Pak Denny bisa cepet nggak sih? Ini dengkul saya dingin ini. Duduk, Pak, duduk, saya duduk, capek. Oke. Duduk. Salim dulu dong Pak. Muah. Dari Bapak. Hei, ini dari mana lagi? Saya baru marahin kalian. Orang dia masih nakal tapi dia tetap sekolahnya tidak terlambat. Ini kenapa terlambat? Habis per weekend. Per weekend apaan per weekend? Mic-nya mana mic-nya ini? Per weekend tuh apa per weekend? Per weekend apa per weekend? Persami. Itu perkemahan Sabtu Minggu, gak usah Sabtu Minggu jadi weekend, gak usah. Persami ya persami. Bapak manggil main mangmeng aja kakak. Meng, Pramuka, kakak. Meng, kamu ini masih yang namanya ini yang masih dasar. Penggalang. Siaga, nih, paling bawah lihat siaga. nih. Nih, penegak. Dia ada apa aja gue tegak aja nih. Nih, penegak nih. Mabok mulu, negak mulu. Ini kalian ini jangan memalukan. Kalian tuh seharusnya mencontoh teman-teman kita. Hei, Jangan ditaruh meja. Jangan di situ dong. Masa disimpan di situ? Ini. Oh, Main taruh meja aja, kagak ada tata keramanya lu. ini nih sopan santunnya nih. Itu koper apa bupet sih? Kalian ini harusnya melihat contoh yang baik teman-teman dari SMK Ar-Rahman. Nih liatin di sebelah kanan saya nih. Oh, luar biasa. Hah? Dari Pekalongan mereka tuh. Bangku lu di sono. Hei, jangan asal mendudukin orang. Gimana? Udah bawa koper SMS lu rendah ke eliminasi. Nyempil aja lagian. Ini saya. Ya, ini sekarang ada. Salah. Hei. Salah. Duduknya di mana Bapak lu? Woi, Ini di bawah. Yang di kursi itu Anda. Iya. Bapak kok koboi celananya sedengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. itu siapa? Woi, belum disuruh Anda itu. Pramuka adalah Praja Muda Karana. Iya betul. Adalah suatu sikap belajar disiplin. Iya. Gitu aja Pak. Iya. Karena harus mengamalkan yang namanya dasa dharma. Itu di situ di ke-10 dasa dharma itu tuh sangat penting sekali. Betul Kalau sekali, bisa Pak. mengamalkan saya yakin. Makanya kenapa penting yang namanya pramuka untuk pendidikan anak-anak di SD, SMP, SMA itu. Karena mendidik anak menjadi satu, disiplin. Disiplin. Kedua, mempunyai tanggung jawab itu luar biasa. Betul, Pak. Itu. Tepuk tangan untuk pramuka. Oke. Salah. Apa? Tepuknya tepuk pramuka dong. Oh, Pramuka, tepuk Pak. pramuka ya. Ya. Tepuk pramuka. Iya, ini ada satu hal yang mengkhawatirkan. Itulah bedanya Pak Denny. Antara pendidikan dulu Ya. dengan yang sekarang nih. Katanya anak-anak SMA sekarang ini lebih ya tidak punya attitude lah, katanya tidak punya sopan santun. Apa betul seperti itu? Tidak. Tidak. Coba yang mewakili anak-anak yang sekarang nih siapa? Aku, Kamu Cipan. Amel, kita anak zaman sekarang dan kita merasa attitude kita baik-baik aja. Pak, saya perkenalkan diri Ya, dulu ya silakan. Pak. Saya itu dari angkatan asik, jaim, manja, seksi, namun otaknya nggak sembarangan. Oh, disingkat? Anak zaman sekarang. Woi. Oke. Stop membandingkan kami.
Orang Indonesia selalu terbiasa, nilai orang tuh selalu dari luar. Mentang-mentang dilipet-lipet, kemudian kerah agak rendah, lalu dipikir kami nggak punya attitude yang baik. Dari cara berpakaian seperti itu, karena ketika dibuat seragamnya itu kan harusnya sopan. Aturannya gitu Itu. enggak? Sopan? Apa yang tidak sopan? Coba lihat nggak Ini sopannya ngapain di sih? mana? Ngapain sih Anda? Ngapain, ha? Nggak, ini kan koper tadinya di belakang saya. Nah, Takut hilang, kalau di depan kelihatan Pak. Yang nggak perlu juga kali, ini kan udah gede, koper nggak bakalan hilang. Udah jangan ngomong mulu Pak Koboy ya. Pak Koboy. Pak Koboy. Kita masih punya tata krama Pak, kita masih menyapa kok guru-guru kita, cuman Iya. bedanya kalau dulu mungkin nyapanya pagi Pak, kita sekarang nyapanya hello. Ya itu kan masalah. Ini apa lagi sih? Nggak enak pemandangannya Pak. Iya makanya udah. Wah Pak. Hehehe. Coba Nggak boleh, Bapak Pak. lihat. Ini Nggak boleh. murid yang Nggak boleh sopan. emosi. Ini contoh anak zaman dulu Nggak loh. boleh Belum Yes. tahu, Anda belum tahu Koboy marah ya? Anak zaman dulu marah seperti itu. Saya kalau marah kayak, tolong jangan kayak gitu ya. Iya. Itu gak banget. Dia kayak marah karena belajar menegakkan budi pekerti yang baik, attitude Tapi yang dengan baik. cara menendang. Karena itu udah kesel, kekerasan. karena udah no, kesel. kita sekesel-keselnya kita paling kita posting di Instagram, kita maki-maki. That's Bener, right. kalau nggak Instagram lain, gampang kan kita nggak tatap muka, kita nggak buang-buang Ngapain energi. sebar-sebar di Instagram? Tapi menendang itu Assalamualaikum anarkis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. pramuka adalah, Pramuka adalah. kalau zaman dulu itu pandu disebutnya Pak. Iya betul. Kan Pandu. tadi sudah Pandu. diulang, Anda di awalnya Eh, udah ngomong. Penciptanya itu yang pertama kali. Iya tadi Anda udah Lord menerangkan. Baden-Powell. Iya, Tadi Lord Anda sudah Baden-Powell. menerangkan Nah, dia di itu pramuka. dari- Oh, tadi Anda kan sudah memang menerangkan, kenapa diulang lagi kata-kata itu? Lain lagi nih, Lord Baden tadi nggak ada Pak. Iya, ya, Sama sekarang ada. aja Ya. tujuannya. Dia orang Swiss. Tadi apa? Iya. Coba Anda berdiri Cipan. Ini kan nggak sopan, bukannya Coba. nggak sopan. Apanya Anda yang nggak itu lihat sopan? bagaimana mau sopan, Anda itu seorang pelajar. Maju, maju, Itu maju, maju. Roknya kenapa di atas lutut? Seharusnya di bawah lutut dong. Loh, melorot dong Pak. Iya, kalau di Maksudnya- bawah lutut yang atas kelihatan. Itu jauh lebih porno. Maksudnya roknya itu panjangnya segini dong, di bawah Inilah. lutut. Pak, justru ini belajar dari anak-anak zaman dulu, Pak. Dari Anak zaman mana? dulu kalau kukunya panjang dipotong. Iya. Rambutnya panjang dipotong. Ini Nah, kita roknya sebelum panjang dipotong dipotong. mendingan kita pendekin ya. Bener gak? Tapi ini tuh Nah, sebenarnya ini contoh awalnya, ini. tunggu dulu Pak. Segala Jadi ini horden awalnya dibikin rok, kayak coba gini. itu bagus. Pak, jadi awalnya kayak gini. Terus kan teman saya Cipan ini kan makin tinggi dong gitu. Jadi ya roknya makin tinggi. Anda itu Apa dari salahnya? Kita tuh menghemat uang untuk gak beli rok lagi. Terus Nah, salah benar. gitu kita bikin Bisa rok. ngelawan, bisa ngelawan. lihat si Cipan ini menarik. Kenapa? Dari kemasannya luarnya itu Jam berapa nih anak kecil tidur? Enggak, tapi ini beneran loh. Apa sih semua sibuk mencerca hanya karena penampilan. Tapi Bapak lihat dari tadi yang attitude-nya anarkis siapa? Dari tadi yang sibuk teriak-teriak siapa? Yang nendang-nendang siapa? Yang nendang-nendang siapa? Anda dengan pakai rok mini begitu kesan Anda Biasanya itu, kalau udah 7 bulan, 6 bulan udah mulai nendang-nendang Pak. Itu bayi itu. itu bayi Saya dalam pernah perut. menolong sebagai pramuka, Iya. menolong orang melahirkan Pak. Begitu aja Pak. Saya nanya sama Kang Denny aja. Kang Denny punya anak perempuan. Iya. Kalau seragamnya kayak Cipan, mau nggak lihatnya? Enggak. Tuh. Tapi kalau memang ternyata di dalam kami baik-baik aja, kami bisa belajar dengan baik, kami tidak anarkis seperti yang berpakaian katanya sopan, kenapa harus dipermasalahin tampilan luar sih? Seragam. Seragam itu adalah dalam arti kata emang harus sama. Ada aturannya. Apa yang salah dengan seragam ini tuh apa Nih, yang salah? lihat ya anak-anak seragam yang sekarang tuh seperti ini nih. Lihat sama-sama nih. Lihat. Coret-coretan. Itu seperti pramugari maskapai, Liatin, Kang. tuh. Itulah. Ini Seperti dibelah. bamba bioskop Itu kayaknya. karena anak modern Pak Denny. Kalau Itu- orang dulu pakai kapur. Ini lulus-lulusan nih Pak. Hah? Iya lulus-lulusan. Sampai mukanya juga dicoret tuh. Anda terlalu, itu di blur Pak, biar nggak ketahuan siapa orangnya. Emang dia orang Belanda pakai dipanggil blur. Blur. Ada yang memang panjang tapi nyitak di badan. Membentuk siluet kan gak bagus, Kang. Aku merasa tidak ada yang salah dengan pose itu.
Emang kenapa? Itu kan pose. Seragamnya, Ci, lihat bajunya dikecilin semua. Kang, bukan seragam. Aduh, kalian ini terlalu suuzon. Bukan seragam yang dikecilkan, tapi badannya yang terlalu cepat membesar. Nah. Ya beli baju Jadi dia- baru. Orang tuanya nggak punya uang. Beli baju Kita di toko tuh- Resko yang ada di Pasar Kosambi. Jadi gini loh Beli Pak. baju baru dong, Kita sesuai tuh dengan kata Pak Haji. Nah. Baju baru, Alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Nggak punya baju nggak apa-apa, Mas. bisa nyolong baju tetangga. Ya mal. Ini lihat nih. Lihat siluetnya, Kang. Mereka, Masa? aduh. Kita tuh sebenarnya generasi penghemat uang. Coba lihat, sekarang kita hemat uang orang tua jadi bisa Kang, itu bayarin pramuka utama. lihat siluetnya sampai begitu. Gimana dia mau naik tebing? Gimana dia mau hiking kalau bajunya seperti begini? Tadi pulang bareng sama saya nih Pak Ane, dia langsung belanja aja. Enggak, mungkin dia itu kurang suka sama model seragam, jadi dia gede mau jadi desainer dibuat ulang sama dia kayak Iya, gitu. Ya silakan, tidak, tapi kalau jangan seragam kan seragam. Ada yang benernya nggak, Kang, contohnya? Ada. Contohnya. Nah, Nih. betapa indahnya ketika dari Sabang sampai Merauke, bajunya sama seperti seperti ini. Tidak ada perbedaan mana si kaya, mana si miskin, mana si gaul, mana si kurang gaul. Sama Sepatunya semuanya. hitam. Iya. Dan biasanya nggak boleh macem-macem. Ada Dulu merek-merek saya tertentu. pengen punya sepatu Iya. apa, tapi mau nggak mau harus pakai sepatu merek Warrior. Iya, kalau nggak Warrior, Big Boss. Atau Big Boss. Iya, karena Itu itu tidak hitam, enak dipakai, tapi dibuat seragam. Demi seragam saya mau. Itu karena apa? Supaya tidak terjadi yang namanya Gap, terlihat kesenjangan. sekali kesenjangan sosial. Kalau ada yang minder kan kasihan mereka. Itu berpengaruh terhadap gairah untuk belajar. Betul. Ini kan kayak begini kan lebih bagus. Iya. Tapi Ya. orang zaman dulu jauh lebih nggak sopan. Mana Saya punya buktinya? gambarnya. Saya ada buktinya. Mana? Silakan lihat nih orang zaman dulu betapa lebih nggak sopannya dibanding zaman sekarang. Oh ini kan karena zaman dulu memang belum Belum ini- merata. Ini malah nggak Pakaian. kelihatan nih, Iya. coretnya kebanyakan. Jadi memang dadanya terbuka seperti itu. Jadi memang biasa waktu itu. Waktu dulu tuh karena memang nggak ada bajunya. Kalau yang itu. Nggak bisa diseragamkan kalau itu. Ini kita sekarang lihat video anak sekolah zaman sekarang ini. Nih lihat nih. Kalau kita siswa angkatan 2016, Omat, adakan jangan lupa budayakan mata merah. Omar siapa sih Pak? Omat itu tolong. Ya Omat Tolong tuh. dibikin gila, budayakan mata merah. Coba anak zaman sekarang, Kang. Mata merah kan identik sama sesuatu yang kurang baik. Betul, Mas. Kurang penyakit kan? tidur Iya. atau di bawah pengaruh alkohol. Kecolok Penyakit. bisa mata merah? Masuk Sakit angin merah. Pakai softland. Masa budayakan mata merah, budayakan mata dicolok mah ada orang mau dicolokin. Enggak, mungkin Aduh, dia apa-apa tuh interpretasinya tuh terlalu negatif. Jadi Gimana gini mau loh. nggak mikir negatif, ngerokok dalam kelas ya udah pasti negatif. Itu Ci. bukan rokok. Apa? Kertas dibakar. Mungkin dulu juga ada yang seperti itu. Mungkin ya. Bukan mungkin. Iya. Zaman dulu juga pasti ada yang begitu. Tetapi yang jadi permasalahannya tidak diunggah ke media sosial sehingga memberikan inspirasi yang jelek untuk yang lainnya. Makanya harus hati-hati sekarang. Zaman dulu, Iya, kalau kita mau berbuat bandel, namanya juga remaja, kita sembunyi-sembunyi. iya, Kita malu, kita takut ketahuan, takut dihukum. iya. Zaman benar. sekarang bandel malah bangga, diunggah ke sosial media. Gimana coba? Nah, Nah ngomong juga dia nih. Cowboy ini benar nih kayaknya. nih. dingin ya Pak. Pak, kudanya kawin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda itu namu berapa kali sih? Salam, itu mengucap salam bukan Salam. berarti namu. Berdiri, Siap. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran agama kita kali ini adalah mengenai najis. Najis terbagi dalam najis mukolado, Ya, mukofafah, sama mutawasito. ada lagi najis gagap Pak. Najis. Silakan Pak Jarwo sekarang. Perkenalkan Pak Denny. Siapa? Bapak perkenalkan. Saya dari barisan anak tetap asik, pernah nakal, suka menolong dan ringan tangan. Disingkat apa tuh Pak? Batik Pekalongan. Wih. Jadi begini Pak Denny, Iya. saya sebagai pelajar zaman dahulu begitu. Iya.
merasa tergugah untuk bicara di sini Pak Denny. Silakan. Bagaimana attitude Attitude. Ngondek dari kecil. Attitude. Dari SD udah kaum ngondek. terpelajar itu seperti itu Pak Tapi Denny. attitude sih biasa aja, jangan attitude. Apa? Ono. Attitude. Temennya tidur tuh bangunin, ntar kelewatan. Wah, Pak. Tangkep satu nih. Anda itu, Nih dia nih orangnya nih. Anda nggak menghargai saya ya. Nih Pak orangnya Pak. Saya giliran bicara Anda tidur. Dapat loh. Ini Pak. Udah 7 kali gak naik kelas Pak gara-gara tidur di kelas nih. Begini modelnya nih. Saya lempar sama melon baru tahu rasa. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pelajar zaman dahulu dengan Dengan yang sekarang. sekarang. Pak Denny. Yang terlihat paling menonjol apa? Ini ada saya punya catatan-catatan yang Pak Denny. Perbedaan pelajar dulu sama sekarang. Dari si Boy. Ya, itu catatan Ciboy. Nih catatan. Jarwo kuat. Oh. Penemu apa itu? Penemu catatan-catatan yang saya lakukan sekarang ini. Yang dari catatan Yang si Boy. dari masa bodoh. Udah nyanyi, jangan nyanyi belum. Ada. Dulu pelajar banyak tertarik ikut pramuka. Betul. Sekarang pilih ikut prabayar. Ikut apa? Prabayar. Prabayar. Karena prabayar Nggak apa-apa, nggak lucu dulu nggak apa-apa. Tenang Pak. Usah. Tenang, jarwisme dimulai Pak. Jarwisme dimulai Pak. Tenang, pelan. Anda nggak ngerti dengan Iya, kelucuan saya, nggak. masa bodoh Gila, saya. pramuka sakit Sakit hati saya Pak Iya, Denny. iya. Yang ngomong prasejarah nih. Tingkat tinggi itu. Kemudian dulu camping bawa tongkat pramuka. Sekarang camping, bawa tongsis. bawa tongsis supaya eksis. Dulu kalau habis liburan, anak sekolah itu bikin cerita berlibur di rumah nenek. Paman, iya rumah nenek. Rumah nenek. Rumah nenek. Kalau anak sekarang itu berlibur Gunung. bikin catatan berlibur di rumah tante. Lo kok nggak ke rumah nenek? Nenek udah meninggal. Oh, karena udah tua kan. Iya. Sukses. Ya. Pak Denny, tadi saya di belakang panggung disuruh mancing begitu. Gitu. Jangan dibilangin. Bilangin. Iya. Maaf. Aduh, lugu banget si anak ini. Biasanya mono. Nah, kemudian dulu buku dikasih sampul. Sekarang jarang lihat buku yang bersampul. Dulu yang terkenal sampul coklat muda. Sekarang yang terkenal sampul jamnya. Dulu peribahasa berbunyi. Tong kosong nyaring bunyinya. Bukan. Nah, karena berbunyi. Tong Guru kosong. kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi sekarang sudah berubah Pak Denny. Guru kencing berdiri, sekarang murid kencing sambil selfie. Gitu. Jadi camping, kencing, rumah nenek. Camping, kencing, rumah nenek. Dora. Hore. Apakah kalian melihat, Bud? Ini Bud. Di bawah. Enggak apa-apa, Ya, aku rapopo. oke. Jadi begitu Pak Denny. Hmm. Ada penurunan kualitas moral di sini Pak Denny. Bagaimana dulu murid begitu sopan, Sekarang berubah. begitu menjaga etika kepada gurunya atau yang lebih tua. Sekarang ini, aduh kasihan Pak Denny saya melihat anak-anak murid itu sekarang Pak Belum tentu. Saya mau tanya sama Amel Kadal. Gimana menurut kamu? Pak, nama saya Amel Carla. Oh, Amel Carla. Silakan. Gimana menurut Amel? Benar nggak katanya? Saya boleh kenalin Oh, diri silakan dulu. kenalan dulu Saya ya. dari Kenalan di mana? Ada Kenalan, udah. Oke, udah. ya, nanti ya. Ya, setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai gaya-gaya anak-anak SMA atau anak-anak remaja zaman dahulu dengan yang sekarang. Dari gaya berpacarannya juga mungkin ada sebuah entah ini kemajuan, kemunduran, tetapi jauh berbeda dengan gaya pacaran waktu zaman dahulu kala. Karena waktu zaman dulu kala itu lebih banyak si anak-anak remajanya sendiri itu adalah dijodohkan biasanya sesuai dengan orang tua. Tetapi tidak berarti tidak melanggengkan yang namanya
keluarganya itu sendiri. Ya, bagaimana menurut Ronald? Boleh, silakan Al. Gaya pacarannya. Zaman dulu saya sekolah, boro-boro mau pacaran. Lebih Iya. baik saya itu menghabiskan waktu dengan teman-teman. Kan geng, laki-laki mending lama laki-laki. Betul, Justru kalau yang pacaran malah dijauhin. Malah bobogohan sih eta Iya. mah. Malah pacaran lu mah. Teman itu lebih penting dibanding dengan Betul. pacaran. Bros before hoes. Itu terlihat dari beberapa film ya. Seperti Grace. Ya Grace. Film itu tuh. tentang menceritakan bagaimana yang namanya teman. Lu pilih teman tapi pilih pacar. Nah, Gitu. itu ada perjanjiannya. Silakan Ya. lanjutkan lagi. Nah makanya orang yang angkatan-angkatan saya gitu dulu lebih seneng main sama temen dibandingkan dengan pacaran. Dan jangankan nyatain sama cewek, Kang Denny. Iya. Angkatan saya mah dulu. Lihat semut yang berbaris di dinding aja malu kita mah. Iya. Lihat yang berbaris di dinding. Gimana mau nyatain? Jadi memang saya sendiri baru pacaran itu pertama kali tingkat 3 kuliah. Bapak- Gak ada waktu buat pacaran-pacaran lah. Maaf, tahu dari mana antara fokus atau emang dia udah ngejar-ngejar cewek tapi nggak laku aja? Enggak, silakan tanya ke teman-teman saya. Saya tidak pernah ngejar cewek. Tapi Kejar. Enggak, Terus gimana? belajar aja. Saya mah pinter dari dulu. kenapa sih anak zaman dulu, anak sekolah zaman dulu itu kalau ngomong seolah-olah kalian yang generasinya paling benar, paling baik. Enggak. Kalau memang orang zaman dulu itu semuanya baik, nggak ada tuh koruptor zaman sekarang. Emang orang-orang yang sekarang menjabat dan korup itu anak dari sekolah zaman dulu apa Betul zaman sekali. sekarang? Sekolah zaman dulu. Kenapa? Ya, saya biarkan anak zaman dulu, silahkan dengan pembelaannya. Anak Pak, SD Pak sekarang Denny, coba saya mau tanya. bicara. Ya, udah punya pacar pasti. Nah ini. Aku punya pacar bunda di sekolah namanya si ini. Pak, Kan Pak. ngeri. Ya. Iya deh, terusin dulu dikit dah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak, Kenapa? saya mau ada lagi nggak Bapak belum contoh? bayar taksi. Baju lu. Orang. Bayar taksi. Itu disusul. Bukan. Enggak, saya mau Mas ngasih. mau benerin korek. Enggak, korek. Itulah. Ada Itu, yang suka benerin korek. Temennya saking ngantuknya nahan berubah itu. Emang ganti. Tadi kecil, Ganti. saya kompak gede. Oh. Enggak. Nih, kita lihat contoh dulu ya. Iya, Lihat betul, contoh pacarannya anak-anak zaman sekarang. Nih liatin. Anak-anak zaman sekarang. SD, SMP liatin. Ini ada yang bisa menjelaskan kepada saya ini ceritanya apa ini? Mel? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amel Carla Iya. dari Kekinian. Keren, cute, narsis tapi aneh. Iya. Enggak bercanda. Kekinian. Oke, jadi itu gini, kan kita lihat. Itu ada cowok SMP. Banyakan aibon nih bocah pak. Enggak, terus ceweknya SD. Nah. Nah cewek itu ulang tahun dikasih dong sama cowoknya happy birthday boneka gitu. Siapa yang nggak mau? Terus salah gitu orang ngasih, kan dia tuh berbaik hati. Dude. Kamu masih SD, come on man. I mean, he just trying to be nice with his girl. Kayak dia cuma pengen, happy birthday ya nih kasih Tapi kado. gak sopan. Kadonya kok Pak Jarwo. Kan dia patut kita hormati. Ini manusia planet, Meng. Ini tuh binatang planet. Oh itu. Itu Stitch. Iya, Stitch. Ulang tahun sih ulang tahun ngasih kado. Coba lihat sampai dipeluk-peluk begitu, dirangkul segala macam. Hah? Maksudnya itu Buat apa itu memberikan contoh yang tidak baik? kan Setuju, Pak Jarwo. dia cuman kayak happy birthday gitu. No, pasti saya lebih. dari TK udah sering ngasih kado orang terus happy birthday, oh minta foto yang ngefans ya, terus kayak gitu. Itulah Pak Denny. Kalau anak zaman dulu tuh Pak Denny, dia malu pacaran dilihat sama semut-semut merah. Kalau yang saya lihat sih pikiran orang-orang tua aja yang picik Pak Denny. Picik itu Itu mata mah makanya. ngasih boneka mah sah-sah aja, ngasih kue sah-sah aja. Bener, saya dari dulu ulang tahun Nggak dikasih masalah boneka kan kita kan ya. sama cewek sama cowok. Pak Jarwo, Berbeda. Cewek. Pak Denny, Ya. ya Bapak jangan sujon dulu. Itu bisa aja baju SD itu cuma tematik atau dress code. Dia usianya mungkin bisa lebih gede lagi, Bener, Pak. bener. Kayak Liatin gitu. anak-anak ini anak-anak dong kelihatan bukan dress Itu code. di sekolah kali. Di Ah, Ya itu di mungkin rumah, emang Pak, tempatnya di sebenarnya. sekolah, Pak. Itu di rumah. Kayak dari tadi saya dengar masalah baju dibahas mulu, baju kekecilan. Itu emang masalah tubuh, Pak. Kalau anak zaman sekarang makin kesini makin gede. Bongsor. Kalau dulu terbalik, Pak. Gede dulu makin lama kayak Pak Jarwo makin ciut. Oh tadi sih Sekarang Pak Jarwo boxer gede. kalau Itu dulu anatominya boxer kayak gitu, kayaknya. Pak.
Kang, Kenapa? pernah kepikir nggak? Apa? Mungkin zaman dulu pun ini juga sudah terjadi. Cuman bedanya teknologi kalian belum canggih. Nggak ada yang namanya handphone berkamera, nggak ada yang namanya sosial media. Kami dulu pacaran pakai HT, tahu nggak? Bener. 100 meter udah gak bisa. Pak Jarwo ini gadget freak Kita loh. waktu zaman dulu masih bisa berhubungan melalui 2 meteran namanya tuh. Jadi CB Pak. bisa CB yang itu yang 25. Atik bisa. Ya, bukan atik CB. Ada yang frekuensinya yang 2 meteran. Ada jadi memang seperti itu bisa berhubungan seperti. Kaleng ya Bapak? Dan foto juga sudah ada. Malah kita kalau misalnya 24 kita dapat bonusnya 2 film di situ. Cuman nggak 36 boleh dapat kelihatan. 3 kadang-kadang. Iya. Ya kan? Ya. Anda masih ingat nggak dengan Sakura? Ya. Sakura color film lebih indah dari warna aslinya. Uji itu, itu Pak. tuh teknik 360 waktu dulu sudah dikembangkan oleh Sakura dulu tuh. Lebih indah daripada aslinya. Betul. Ya kan? Luar biasa. Sakura. Nah, Komdak juga Pak. Komdak. Tapi kan ini bisa jadi juga one in a million. Cuman jangan gara-gara satu kasus kemudian langsung memukul rata kalau anak zaman sekarang moralnya nggak bener. Tapi ini kan memberikan teladan Contoh yang tidak yang baik baik. kepada rekan Zaman teman-teman dulu yang pun pasti lain. juga ada yang melenceng, Pak. Kenapa harus disebarin ke Astaga, lihat Nih, Kang lihat Denny. nih. Coba itu. Gak ngajak-ngajak saya lagi. Masuk gak ngajak-ngajak saya untuk menangkap orang itu maksudnya. Nih lihat nih, usai UN puluhan pelajar bersetubuh dengan pacarnya. Ini kan satu hal yang nggak baik. Emang Bapak pikir zaman dulu nggak ada? Kalau hal-hal buruk janganlah diungkap sebenarnya. Karena itu akan takutnya menjadi inspirasi untuk anak-anak Orang yang lain. Jadi sebuah contoh. Pak Denny, kalau saya agak sedikit menambahkan Pak Denny. Ya. Kalau anak zaman sekarang itu menuntut yang namanya keterbukaan Pak Denny. Terbukaan maksudnya gimana? Jadi kalau anak zaman dulu tuh anak sekolahnya tuh ibaratnya kayak petinju. Nah. Begitu dengar bel langsung pada mojok. Lagi pada pacaran ngumpet-ngumpet. Kalau zaman sekarang kan terbukaan. Zaman dulu pertamanya awal malu-malu, pulangnya mual-mual. Kalau zaman sekarang kebalik, mual-mual dulu baru malu-malu. Iya, pas nikah suruh nikah kan malu-malu Pak Denny. Iya, malu Beda dia. dengan anak zaman dulu kan, dari dulu udah ada yang kayak gitu Pak Denny. Cuma Ada. bedanya itu. Tapi kan yang sekarang itu berkembangnya jauh lebih banyak. Mono. Ya Pak, Mono. kalau melihat tadi. Oh, supir Nih, taksi. Bukan Mono Pak. Mono Itu ini. seragamnya. Iya Pak, jadi kalau misalnya tadi saya lihat ada abis UN. Tidur gitu kan. lagi sebelah. Itu kan namanya coba-coba buat anak Pak. Iya. Tapi kalau misalkan udah ada anaknya, jadi cobaan bilangnya kan. Mendingan kayak Pak Jarwo Pak dulu. Nah, Gentle waktu zaman pacaran Pak. tuh. Ya kan? Iya. Datang ke rumah orang tuanya. Iya. Bawa Minta tarcis. langsung. Nah, Naik bajai. martabak. Iya. Martabak, ya kan? Martabak bangke. Bangka. Bangka. Oh, Martabak Bangka. Oh, martabak Cuman Bangka. Pak Jarwo beli yang dalamnya isi bangke. Jadi kalau misalkan Ya. di belakang katanya kalau Kang Nona kan dia pacaran di semester di 33 ya. Kalau Pak Jarwo emang dari SMP, SMA udah mulai pacaran. Itu tadi kata supir taksi. Coba ke tukang lidi pedes nih gimana? Pak Om. Pak Om. Dari tadi kalau emang pada menghina Pak Jarwo, justru Iya. Pak Jarwo itu anak sekarang sekolah pada bawa mobil. Tapi Nah. Pak Jarwo dari zaman sekolah dia udah bawa Iya. mobil. Udah bawa mobil. Tapi dia bukan SMA. Hmm. Sekolahnya beda. Di mana dia? Sekolah nyetir Pak, jadi bawa mobil lagi kerjaan. Wah Jarwo nih, Jarwo Isma nih. Ada satu hal yang berbeda juga nih sekarang. Metode pengajaran sama metode pengajaran dan belajar berbeda dahulu dengan yang sekarang. Kalau dulu kan bener-bener kita tuh yang namanya ke guru itu memang bener-bener takut ya. Makanya ada yang namanya guru-guru killer biasanya karena Betul Pak Denny. karena memang dia tuh serem lah gitu kan, menakutkan. Kalau dulu itu Pak Denny ya, Ya, misalnya ada guru galak, ya, kemudian dipukul sama gurunya. ya. Itu anak Ibu dan ayah Selamat pagi, ku pergi bersekolah sampai kan nanti. Selamat belajar, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Siapa nama gurunya? Budiman. Budiman. Nah, dulu Pak Denny ya. Ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajar, penuh semangat. Kita selalu tentu kau dapat. Semuanya. Hormati
gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Tar dulu, nggak enak banget lagu anak-anak tuh itu air. Apa lu dangdutan baru air? Nah, ya, ini. saya ulangin lagi nih Pak Denny. Ya. Ulangin lagi. Ini syarat dengan, enggak bukan nyanyi ini. Bukan. Pesannya begini Pak Denny, dulu ada anak murid nakal dipukul sama guru, itu anak lapor ke orang tua. Iya. Tapi kalau sekarang Orang tua yang lapor. enggak. Itu siapa? Murid Muridnya dipukul sama guru, itu muridnya lapor ke orang tuanya lapor ke polisi Pak Denny. Bapaknya polisi maksudnya. Bukan. Dibawa-bawa itu masalah ke ranah-ranah hukum Pak Denny. Jadi saya pikir musyawarah itu tidak diperlukan lagi sekarang, langsung tindakan hukum. Nah kenapa itu bisa terjadi? Lah kok nanya? Nah ini nanti akan saya jawab. Ya nggak usah nanya dong kalau mau jawab sendiri. Iya kan biasanya orang seperti itu basa-basi dulu. Ini Kak rasa Bertanya, saya jawab. kekhawatiran Pak Jarwo ini. Dunia pendidikan sudah mulai berubah. Betul. Terlalu protek seolah-olah anak-anak itu adalah paling benar. Tetapi dengan kesalahan guru yang seperti itu juga nampaknya dibawa ke ranah hukum gitu kan. Harusnya bisa bermusyawarah. Iya, tapi tidak hanya kita menyalahkan anak-anak didik juga, anak sekolah begitu. Nyalakan lampu juga bisa. Bukan nyalahkan, bukan menyalahkan. Ya. Anda itu pelawak apa PLN sih? Segara lampu nyalain dibawa-bawa. Tapi ada yang menjadi keunggulan anak-anak zaman sekarang. Katanya anak-anak zaman sekarang ini lebih keren katanya. Karena dia melek teknologi. Yang namanya kalau dulu kita kan sulit sekali mendapatkan informasi dari luar. Di mana yang namanya Eropa seperti itu adalah negara-negara yang maju. Ini kita lihat nih apakah benar yang namanya teknologi kan sekarang tuh cepat sekali ya berkembangnya. Yang dari musik lah mau pendidikan mau seperti apa sekarang tuh cepat kita serap. Di sana 1 hari langsung kita sudah bisa terima juga. Ya kan kerasa banget Real kan? time. Real time. Gitu lah. Jangan kan 1 hari Pak, 1 menit juga udah bisa. Ya real Iya, time maksudnya makanya, real time ya. Sama jadi yang maksudnya gitu Meng. Ya. Ngerti dia Pak. Iya maksudnya dia gitu sebenarnya. Kimau merasakan nggak itu seperti itu? Teknologi itu penting sekali. Kalau saya kembali ke pengajaran dulu sama pengajaran sekarang dulu Pak ya. Untung Ya Anda boleh, ngomong begitu. coba saya ingin Saya tahu. mau dari Oh, segi wah, metode halo. pembelajaran pun beda Pak, segi pengajarannya pun Pak. Ya. Metode pengajaran zaman dulu Pak lebih ke mencatat dan mendengar Pak. Itu menurut saya nggak efektif Pak, nggak efisien. Berbeda dengan anak zaman sekarang Pak, langsung praktek. Guru bahasa Pak, itu langsung praktek, begitu masuk langsung baca pantun Pak. Bang Markum beli minyak, assalamualaikum anak-anak. Tuh. Guru silat Pak, begitu masuk pintu, mecahin pintu Pak, matahin pintu, itu prakteknya langsung Pak. Terus pintu Ada yang- guru sejarah Pak, guru sejarah begitu masuk bawa foto mantan Pak, karena itu adalah sejarahnya dia Pak. sedih banget ya. Iya, Siap, iya, Pak. iya. Karena menurut dia adalah mantan adalah jodoh yang telah gugur mendahului kita Pak. Kayak gitu. Yang kakaknya bilang itu benar banget. Soalnya gini, kalau misalnya Kamu dulu kan panggil kita, saya kakak. Gua, Oh situ kira panggil saya. kalau misalnya dulu tuh gua kakak Guru. lu kakek. guru jelasin, guru nyatet gitu. Kita nyatet juga kan. Dan di buku itu kertas kan. Jadi Iya. kita buang-buang kertas, buang-buang pohon yang ditebang-tebang. Nah kalau sekarang kan kita tinggal guru misalnya ngomong ngediktein kita bisa ngerekam. Atau guru nyatet kita bisa moto. Dan yang dimana kita lebih go green hemat kertas gitu kan. Ya enggak? Go greennya saya setuju, Iya. tapi ketika kita mencatat ada proses merekam. Iya betul Memori. itu yang dia lupa. Kalau cuma merekam gini dong. Oh tapi tidak. Foto gitu doang. Oh. Proses merekam, mendokumentasikan ilmunya. Mengulang kembali. Kita di rumah, kalau saya sih ya, moto terus saya baca lagi di rumah. Kalau ulangan baca lagi Di rumah folder. Pak, di rumah Pak Jarwo. Ada guru-guru mungkin di sini ya? Ya, coba ditanya Ada guru itu. coba ya. Ada siapa gurunya? Dari Pekampretan Pak. Bawa Pekalongan. Ya kalau Pekampret kan Ya sama, beda Pak. Meng, nantinya percodotan lagi ntar. Pak Ada Guru. gurunya? Pak Guru. Nggak ada yang ngaku Pak, nggak ada yang ngaku. Ada Udah nih. ngaku aja. Gurunya. Oh ini. Ini Coba. Pak Guru nih. Pak Guru. Teguh, Bapak Teguh. pasti Yang pintar. dari Pak, Teguh terlihat nih. dari mana pintar? Temennya Samuel Teguh. Kamu tuh jangan ngelihat, udah bapak pasti pintar. Emang Kang Maman lu kan udah ketipu Kang Maman. Kelihatannya pintar kan? Silakan Pak. Dengan siapa Pak? Wibowo, Pak Wibowo. Ya. Pak Wibowo guru apa? Pak? guru bimbingan konseling, Oh bimbingan konseling, guru BP ini ya. Kalau di BK. zaman dulu tuh BP. BK, Hah? BK.
Pak, yang sekarang yang saya pikir tuh kan ada punya sistem skor. Sekarang ini masih berlaku nggak? Kalau misalnya untuk anak-anak ini, teman-teman dari SMK masih punya, kalau meneruskan ke mana? Masih bisa ke universitas? Untuk lulusan SMK masih bisa dilanjutkan universitas, tapi untuk SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Jadi iya, kejuruan. Setelah mereka lulus, mereka itu masih bisa memilih mau melanjutkan atau mereka punya keterampilan, jadi mereka itu siap untuk bekerja. Walaupun hanya lulus SMK, tetapi mereka punya keterampilan ya. Jadi sudah disiapkan untuk bisa bekerja. Tetapi kalau misalnya mereka mau meneruskan juga bisa ya? Bisa. Ya kayak begini nih. Kalau yang sekarang ini kan ada sistem gugur, Pak. Bukan sistem gugur, sistem skor. Atau nggak salah yang kalau di luar itu kan sistem skor. Jadi mereka tidak bisa melebihi, kalau misalnya skor ini mereka tidak bisa melanjutkan ke. Makanya tetapi orang-orang yang di sana tuh sangat menghargai orang-orang yang punya keterampilan. Karena mereka juga sangat membutuhkan orang-orang yang sangat terampil. Maaf, Bapak dari tadi ngomong panjang lebar nih mukanya keder, Pak. Bapak nggak lihat mukanya keder? Saya nggak ngerti, saya ngomong apa? Sepertinya Pak, saya bisa membayangkan di kita belum ada sistem skor itu. Belum ada sistem skor itu berarti ya Pak Belum. sampai saat ini. Bapak lihat posisinya sudah mulai defensif. Bapak, menurut Bapak baikan yang mana? Yang Bapak zaman ngerti sekarang nggak? atau zaman dulu nih secara pendidikan? Secara pendidikan otomatis pasti zaman sekarang. Yang lebih baik Pak Ya, Anies lebih. Baswedan ini lebih baik. Lebih baik. Muhammad Nuh Sama jujur baiknya. aja, hah? Sama baiknya. Kalau gitu nggak ada perbedaannya dong kalau begitu. Tapi menurut Jujur saya. aja, jujur Ya, aja. santun saya, Pak Denny, santun. Dari Anies Baswedan itu kan meneruskan dari Muhammad Nuh. Jadi otomatis yang rencana dari Muhammad Nuh dikembangkan dari Anies Baswedan, Bapak Menteri Pendidikan. Bukannya kita sekarang anak teman-teman belajar modul sekarang? Per modul atau Modul gimana? tuh apa, Pak? Per modul tuh maksudnya paket-paket gitu. Iya, iya. Mereka harus mengerjakan dalam satu semester ini. Iya. Tapi Kang Denny lebih enak zaman Fuad Hasan kalau saya dulu. Wah, saya Noto Susanto, Pak. Guru Noto Susanto, saya juga ngalamin itu. Mak itu NKK zamannya NKK Saya normalisasi kehidupan Pak kampus. Daud Yusuf, Saya nggak tanya Pak. Pak Wibowo, saya melihat anak-anak didik Anda gitu begitu santun. Anda sebagai guru BK mendidiknya seperti apa bisa seperti ini? Ini dari SMK-nya dong. SMK-nya tuh Ar-Rahman. Diterangin dong Pak sedikit gimana mereka tuh. Dasarnya itu adalah pendidikannya secara Islami. Guru-guru di SMK Ar-Rahman itu mendidiknya setiap pagi kami memberlakukan untuk tadarus Al-Quran sebelum masuk tadarus selama Al-Quran. 15 menit. Ya. Luar biasa. Jadi selama 15 menit. Sekarang gini, dari tadi kan attitude anak zaman sekarang itu kesannya jelek banget. Iya, benar. Kita tanya sama guru BK, emang attitude anak zaman sekarang tuh seburuk itu Pak? Tidak. Bapak yakin seperti itu Pak? Kalau misalnya Bapak melihat di medsos misalnya banyak sekali anak-anak yang memposting tentang hal-hal yang buruk lah yang tadi Bapak lihat gitu. Bapak melihatnya seperti apa? Itu kan bukan juga salah guru sepenuhnya ya. Iya. Itu kan dari kita semua, dari orang tua. Yang pendidikan dari pertama itu kan lingkungan keluarga. Keluarga juga ikut berperan dalam membentuk karakter anak-anak bangsa Indonesia. Bapak kalau lagi ngomong boleh kedip loh, Bapak di TV kayak kesurupan loh Pak. Itu gue fokus. Pak Wibowo itu artinya fokus dia itu. Iya benar. Tapi Pak Wibowo saya suka karena poninya lucu. Itu bukan poni. Nah ini harus dapat kenang-kenangan dari kita nih. Langsung dipakai ya. Langsung dipakai. Ini sebagai guru. Untung dapet topi langsung dipakai. Coba dapet CD. Yeay. Sopan, menghormati. Maaf Pak. Wih, Bapak topinya di atas doang kayak anak dancer. Pakai juga dong, coba pakai lagi Pak. Maaf, kardusnya boleh dilepas dulu Pak, biar lebih nyaman. Oh pantesan ngeganjel. Silakan pakai Pak. lagi Pak. Pakai topi, pakai deker. Nah, Oke. terima kasih Bapak. Pak Wibowo sudah berkeluarga? Itu kasih Belum berkeluarga, luar biasa ya. Pak Bo tuh Pak Bo. Nanti sampai Pekalongan topinya buang, kardusnya pakai. Balik dong. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa.
Saya punya satu hadiah lagi, ini saya akan berikan kepada teman-teman dari Pekalongan nih, dari SMK Ar-Rahman ya. Terutama yang wanita-wanita atau siapa saja yang bisa menebak lah ya. Coba pertanyaannya mudah, ini tentang tanaman. Nah, tanaman. Tanaman apakah yang kekurangan yodium? Ada yang tahu? Silakan. Yang bisa angkat kaki? Yang bisa, angkat kaki ya pergi dong. Angkat tangan, tapi Angkat boleh tangan. lari. Saya Pak. Lo ini Kan Ar-Rahman. Saya? Enggak dong, kamu Saya enggak. Ar-Rahim. Ya. Ayo siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Oh cowoknya di belakang Pak. Yang cowok-cowok. Oh buat cowok boleh. Boleh juga, yang cowok-cowok boleh. Tanaman yang kekurangan yodium. Ada yang tahu? Mudah sekali sebenarnya. Saya Pak. Bukan kamu. Enggak tahu? Enggak ada yang tahu ya? Kalau gitu saya pertanyaannya jawab coba. Apa? Eceng gondok. Tuh. Pintar nih anak SMP. Tadi Pak, kamu juga nanya sama saya barusan. Tanaman yang kurang yodium adalah eceng gondok. Kenapa kurang yodium? Karena gondok. Gondok itu karena Gondongan. apa? Karena kekurangan Itu yodium. gondongan. Gitu. Kita akan kasih, ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan kepada Ada yang mau nanya adik-adik, nggak? saudara-saudara kita. Siapa? Ya, mana? Boleh. Pertanyaan buat siapa? Buat Pak Jarwo, boleh, silakan. Pak Jarwo, saya mau tanya. Pak Jarwo. Pak Jarwo, dia mau tanya. Kamu orang Manado ya? Kan. Kok tahu? Sebentar, Dek. Ngomongnya agak keras, Pak Jarwo budak. Jangan fitnah ya. Sangka beneran lagi itu. Orang-orang pakai handsfree dia di semen, jadi budek. Ya apa? Pak Jarwo dulu sekolahnya di pohon bambu mana? Pak Jarwo dulu sekolahnya di pohon bambu mana? Pak Jarwo dulu sekolahnya di mana? Pak Jarwo SMA-nya dulu IPA atau IPS? Saya IPA dulu Pak Dene. Memang keren mana IPA atau IPS? IPA dong. Kenapa IPA lebih keren? Image-nya IPA itu lebih dihargai, lebih terpandang daripada ini anak IPS. Pak Jarwo kok nggak bijaksana sekali, masa gara-gara image? Secara pengetahuan, secara pemikiran lebih maju anak IPA itu lebih daripada anak IPS Pak Denny. Mana otak Bapak nggak ada yang keluar? Gerotak dong kalau misalnya keluar. Iya maksudnya sama aja, IPA atau IPS sama aja. Sama aja. Lebih Setiap elit, orang Pak punya Denny. kecerdasannya masing-masing. Betul. Saya boleh ngomong nggak? Boleh. Kan saya hampir mau SMA nih. Sambil lihat Pak Jarwo Iya deh nggak? kamu ngomongnya. Saya kan hampir SMA nih. Saya Ya, maunya mau lulus IPS. IPS Gimana? itu kita manusia-manusia rasional. Yang kalau misalnya ada kelapa sawit jatuh, kita tuh kita ambil, kita jual, cari keuntungan. Bukan nyari energi potensialnya dicari. Ini berapa MGH gitu kan. Enggak, kita cari Jadi orangnya keuntungannya praktis gitu. berarti. Kita nyari uang, bukan nyari rumus. Ya enggak? Enggak ya? Oke. Ya enggak apa-apa, itu pendapat kamu dong. Itu pendapat saya. Itu pendapat kamu boleh. Sebaik-baiknya IPA atau IPS saya Kang. Kenapa? IPC. IPC itu apa sih? IPC itu tengah-tengah antara IPA dan IPS. Gimana? Campuran. Ada iya. Ada. Jadi waktu saya UMPTN tahun 95. Kalau Kang Denny dulu zamannya Skalu ya? Saya bukan. Sipan Maru? Bukan. Saya iya benar, saya. Sipan Maru. Ada ini. Saya kan Maru, saya UMPTN. Sipan Maru. Ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 95. Saya anak A2, biologi. IPA berarti. Tapi saya masuknya ke sosial. Jadi Tapi Anda IPC. butuh kan yang namanya Jadi ada biologi itu? kalau IPA dua pilihan fakultasnya atau jurusannya, IPS 2 jurusan, kalau IPC boleh 3. 2 IPA, 1 IPS atau 2 IPS, 1 IPA. Jadi saya tengah-tengah, saya anak IPA yang sekolah di IPS. Pelin-pelan tuh namanya pelin-pelan. Kagak serba bisa artinya. IPS lebih bermutu untuk masa depan. Pak Denny. Emang dia kembar pelin-pelan. IPS itu laboratoriumnya itu alam semesta, bukan alam semesta tapi lingkungan. Beda sama anak Sosial, IPA. iya. Paling banter belah kodok. Pak Jarwo belah kodok. Ini rambutnya Pak Jarwo belah kodok. Iya. Maksudnya di belah tengah tapi mukanya kayak kodok. Saya kok nggak belah kodok. Kamu apa? Nggak belah kodok. Nggak belah? Ah masa? Kamu belah tengah kali, kamu belah tengah. Seneng dong saya belah tengah. Iya belah ketupat kali. Kalau Cipan nih apa nih dulu ngambilnya? Oh langsung akuntansi ya? Hah? Ini teman-teman dari akuntansi. Beda Pak, dia sekolah di sono kan. Tunggu. Saulin.
Soal ini Sekolah kungfu dong. Iya. Akuntansi tapi pakai Sempoa. Cipoa itu Kipan itu Pak Denny. Akuntansi, ada kaje dong berarti ya. SD negeri Luliat Jin ya. Ntar dulu saya kasih dulu hadiah tadi siapa yang nanya? Ini Tapi nggak dijawab Pak. Iya nggak dijawab Pak. Dijawab. Bang aku deh Pak. Pak Jarwo dulu sekolahnya di pohon bambu mana? Jawab Pak, tak mau mimpi lu dia. Bambu hapus. Siapa lagi di bawah pohon bambu? Kamu itu jangan mau dimasukin dengan pesan-pesan yang tidak jelas itu ya. Iya, Pak Jarwo bukan di pohon bambu tapi di pondok bambu. Rutan dong. Rutan. Itu penjara wanita. Rutan perempuan Ya kan ada sekolah juga di sana ya Pak ya? Iya, penjara wanita. Saya lulusan SMA dulu Pak Denny. SMA. 54. Ngambil Jatinegara. Jatinegara. Ya. Ngambil jurusan mana? Rambutan. Jatinegara Rambutan atau ngambil jurusan mana? Kampung Melayu Senen Pak Denny. Oh, Saya Angkatan operasi berapa? nyopet di situ Oh saya. di situ. Hancur-hancur saya sekalian. Iya. Angkatan Iya. berapa Om Jarwo? Angkatan 45. 86. Saya 86. 86 dia. Ijazahnya tulis sama pahat. Masa dipahat? Emang dari Emang- marmer. Ijazah saya triplek Pak Denny. Iya, makanya sekarang nggak punya Pak dimakan rayap. Habis. Saya itu dulu menjadi murid teladan di Dulu nggak ada sekolah. orang, masih hutan nih Pak dunia nih. Ini maksudnya dulu banget, ini maksudnya dulunya waktu pas zaman dia, Meng. Dulu Indonesia sama Australia juga bersatu. Enggak. Benua. Enggak, itu yang sebelah sana, Indonesia Timur. Kita Indonesia Barat bersatunya dengan Malaysia. Ini kesini agak. Terus yang misahin siapa itu? Yang misahin wasit. Oh, tinju. Makanya binatangnya sama, Australia dengan Papua sama. Dulu Ya, semua guru. bagian belum kelar. Jangan ikut campur. Ini sejarah nih. Nah, saya juga belajar Pak, Ya, itu ini dulu setengah. semua Ya, peta ya, ya, dunia nyatu semuanya, namanya saya lupa tuh namanya apaan. Junaidi Gitu. namanya. Pangean. Apa? Iya, Pangean. Gitu. Pangea. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua Benua. salah tuh kan masih belum. Kamu tuh pendidikan kamu. Dengerin baik-baik, belum ulangi lagi Kang. Belum nyampe. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua belum nyampe kan? Dua benua. Berarti Anda adalah orang-orang yang tidak kritis dalam cara berpikir. Oh nah, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua. Dua-duanya adalah samudra yang luas. Iya betul. Itu Indonesia terletak di antara dua samudra dan duanya dalam. Kalau nggak percaya, lu tenggelamin di sini berenang. Lu mau kemana? Mau kemana? Mau buka lapak lagi kan? Mau buka lapak lagi? Pulang Pak. Udah buka lapaknya. Nggak ada yang bener. Tapi gini Kang, saya mau serius sedikit boleh? Ya boleh. Soal pendidikan gitu kan, saya teringat ada seorang filsuf dari Yunani. Kan yang paling senior itu Socrates. Socrates. Tuh, Pak Jarwo, kata Pak Jarwo shock breaker, Socrates. Beda. Nih saksinya. Socrates punya murid Plato, Plato punya murid Aristoteles. Nah ternyata gurunya Socrates tuh ada, namanya Ronaldus dari daerah Bintareus. Ah itu mas, Ronald dari daerah Bintaro. Lu mah Ronaldus dengan apa? Ronaldus dari daerah Bintareus. Bintareus. Itu masih jenis dinosaurus. Jadi dia berkata begini soal pendidikan. Non scholae sed vitae discimus. Ya non scholae sed vitae discimus. Kita belajar bukan untuk nilai sekolah. Betul. Tapi Itu untuk nilai kehidupan. Iya, itu saya setuju, betul. Tapi Berarti juga- Anda tuh mengerti bahasa Latin ya? Lumayan. Kalau misalnya berdoa sambil korupsi, itu apa arti bahasa Latinnya? Ora et laborasitorus. Waduh, pintar banget Anda itu. Luar biasa. Iya, benar-benar. Janjian ya. Siapa? Enggak, udah terlatih. Ya, ininya udah nyambung banget tuh, hebat. ini Udah mah. terlatih. Emang sih itu udah janjian masih salah. Oke, waktunya sekarang Kang Maman. Silakan notulen. Pendidikan itu proses, sebuah gerakan yang membawa seseorang dari kegelapan menuju terang, menuju cahaya. Kalau kita masih saja belum berhasil membawa anak didik menuju cahaya, para pendidik dan juga orang tua harus bertanya, apa yang salah dengan kami, bukan apa yang salah dengan murid. Apakah kita masih mengingat dan menjalankan apa yang telah ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantoro? Di depan memberi contoh, di tengah memberi motivasi, menggugah semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani.
Di sisi lain, siswa juga harus mengingatkan dirinya, kita pintar bukan karena diajar, tapi karena belajar. Dan kelulusan ujian bukanlah akhir, tapi justru awal dari proses menghadapi ujian kehidupan yang tidak lebih ringan. Kita belum lulus paripurna meski nilai raport kita baik, kalau nilai kelakuan kita masih buruk. Dalam bahasa Ronald tadi, yang kita tuju adalah nilai kehidupan, bukan semata nilai raport. Terakhir, bunga tumbuh mekar mewangi karena sentuhan lembut air hujan, bukan oleh petir yang menggelegar. Pertanyaannya, apakah kita guru dan orang tua masih menjadi orang yang bersuara menggelegar menghentak penuh amarah, atau sudah berubah menjadi guyuran air hujan yang menyegarkan dan menyuburkan? Kata kunci dari Ki Hajar Dewantoro, tanpa keteladanan kita akan melahirkan generasi edan.